Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengaruniakan hari yang baru bagi kita, kesempatan untuk kita bisa bersyukur dan memuji serta menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh melayani dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa kembali hadir di tempat ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik ya. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak percaya, tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berita anugerah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk keluarga yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Terlebih lagi kesempatan istimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami membawa berkat yang baru yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, pimpin akan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan atas segala kebaikannya yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik.
Haleluya. Dia sudah begitu baik kepada kita. Dia senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Oleh karena itu mari kita sama-sama katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Silakan duduk. Saudara, Allah kita itu bukan hanya bisa membebaskan kita dari kuasa maut, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang penuh kuasa, maha kuasa. Allah kita sanggup membelah lautan. Allah kita sanggup meredakan badai. Allah kita sanggup melakukan segala perkara buat kita. Mungkin saat ini ketika kita menghadapi tantangan atau pergumulan di dalam kehidupan kita, mungkin kita terasa berat. Kita merasa bahwa pergumulan kita itu lebih berat daripada pergumulan orang lain. Sehingga kita fokuskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semua terfokus pada permasalahan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang penuh kuasa. Mari saya mengajak kita sama-sama menyerahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir, karena Allah kita adalah Allah sumber mukjizat bagi kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Sama-sama dengan penuh iman kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
bahwa di dalam kelemahan kita sempurna kuasa Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Tanpa buat mukjizat terjadi. Yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Tanpa buat mukjizat terjadi. Yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Tanpa buat mukjizat sejati. Tanpa buat mukjizat sejati. Tanpa buat mukjizat sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, lagu ini mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan ada, semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Dan di balik pergumulan yang ada, itu ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan melihat ada badai dalam kehidupan kami, ada badai dalam rumah tangga kami, ada badai masalah dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam hubungan kami dengan seseorang, atau apapun itu Tuhan, kami mohon, redakanlah badai itu. Dan biarlah kami boleh melihat kuasa Tuhan terjadi, menolong kami, mengeluarkan kami dari badai yang menakutkan itu ya Bapa. Tuhan, biarlah di dalam pergumulan yang ada, Tuhan juga memberikan kami kekuatan, Tuhan juga memberikan kami penghiburan, agar kami tidak dikalahkan oleh badai yang ada dalam kehidupan kami. Kami ingin menang, kami ingin bertahan, supaya kami dapat menyaksikan kebesaran Tuhan kepada semua orang, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami percaya Tuhan, badai ini akan berlalu, dan Tuhan akan membuat kami menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami yang sedang bergumul ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami teringat ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa menyertai mereka sampai umur mereka yang saat ini. Terima kasih untuk segala berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah mereka yang berulang tahun dibuat Tuhan semakin dewasa di dalam iman, dewasa dalam berpikir, semakin maju dalam usaha, dalam hal keluarga, dalam hal pendidikan, dalam hal apapun yang baik. Biarlah mereka boleh
semakin bertambah dan semakin bertambah di dalamnya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami serahkan mereka yang berulang tahun ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu dan Tuhan akan terus memelihara mereka, memimpin mereka, membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami juga teringat ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini juga mereka sedang libur panjang oleh karena momen Idul Fitri ini. Kami berdoa biarlah saudara-saudara kami yang sedang mengadakan perjalanan panjang, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan yang ada. Jauhkan setiap orang yang melakukan mudik dari kecelakaan, dari orang jahat. Dan kami juga berdoa biarlah aparat yang berwenang dalam hal ini, polisi, kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka agar mereka juga dapat mengatur lalu lintas dengan baik, sehingga kemacetan-kemacetan dapat terhindarkan atau dapat diurai dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di jalan raya ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai RT RW. Tuhan juga yang menolong mereka dalam tugas kepemimpinan mereka. Kami rindu lewat tugas yang dipercayakan kepada mereka, negara ini boleh menjadi negara yang semakin maju, semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Tuhan pimpin mereka, dan untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, Tuhan juga tolong terus mereka supaya mereka dapat menjadi garam dan terang bagi pemerintahan yang ada ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, inilah syafaat kami yang sederhana. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu mari kita gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima
kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita boleh menyiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatasi segala yang ada di dunia ini. Terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami dalam keadaan baik dan kami dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Baik kami yang beribadah di gereja-Mu, bahkan kami yang beribadah di rumah kami masing-masing.
Tuhan, berkatilah kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Kami tahu kami manusia yang berdosa. Kami telah Engkau selamatkan dari maut. Untuk itu kiranya kebenaran yang boleh kami dengarkan pagi hari ini membawa kami kepada sukacita yang sejati untuk kami bagikan, untuk kami umumkan, untuk kami beritakan kepada saudara-saudari kami, secara khususnya kepada keluarga kami, mereka yang belum mengenal Tuhan. Kiranya keselamatan kekal juga menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu sangat terbatas, namun kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong pribadi kami lepas pribadi yang penuh dosa ini, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang baik saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ke-4 pada bulan ini. Saya percaya minggu demi minggu, hari demi hari, kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Kita ada itu karena pertolongan daripada Tuhan. Dan di minggu ini tema firman Tuhan kita yaitu beritakanlah kebangkitannya. Bapak Ibu, satu hal yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu adalah komunikasi. Dimanapun kita berada, kita pasti sering melakukan yang namanya komunikasi. Saat bangun tidur pun kita sudah memulai komunikasi dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Ketika kita berkomunikasi, ada hal-hal yang kita ceritakan, ada hal-hal yang kita sampaikan. Kita berbagi pendapat, tukar pendapat, kita berbagi berita, kita berbagi informasi, baik yang kita dengar lewat televisi, kita lihat lewat koran, kita dengarkan lewat radio, dan lain sebagainya. Banyak hal yang sering kita ceritakan kepada keluarga kita. Contoh kecil ketika hari ini kita memulai pagi dengan meminum kopi dan membaca koran, ada berita yang kita terima. Ketika berita itu membuat kita tergelitik, kita sampaikan kepada saudara kita, kepada saudari kita, kepada rekan-rekan kita. Oh, ternyata Indonesia sekarang politiknya seperti ini, keadaannya sedang seperti ini dan lain sebagainya. Banyak terjadi pembunuhan, terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Bahkan komunikasi yang kita jalin dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, terkadang membawa kita kepada sesuatu yang itu lepas kendali. Kepada sesuatu yang menimbulkan yang namanya gosip. Kepada sesuatu yang menimbulkan yang namanya bahasa sekarang itu gibah. Jadi komunikasi yang kita jalin terkadang itu membawa kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Sekalipun mungkin saudara kita, teman kita tidak merasa, tapi kita sudah berbagi informasi yang terkadang itu menimbulkan fitnah, menimbulkan sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dosa membuat kita gagal menceritakan kebaikan Tuhan. Kita tahu kita adalah manusia yang berdosa, tapi di dalam komunikasi kita dengan sesama kita, dengan rekan-rekan kita, keluarga kita, kita sering gagal di dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Kita sering gagal di dalam menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Yang sering kali kita sampaikan adalah kabar-kabar yang sifatnya secara tidak langsung itu hal-hal yang negatif. Itu hal-hal yang membawa kepada gosip. Itu hal-hal yang membawa kita kepada gibah. Pagi hari ini, mari kita kembali bersama-sama diingatkan, dipulihkan kembali. Bagaimana Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari melalui mulut kita, perkataan kita, tindakan kita,
itu ada satu kabar yang baik, yaitu kabar tentang keselamatan, kabar tentang kebangkitan, kabar tentang hidup kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita sering merasa canggung, mungkin kita masih merasa kagok, mungkin kita masih merasa kurang pede dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita memberitakan kebangkitannya. Jadi sebagai seorang percaya Bapak Ibu, kita tidak hanya pasif, tapi apa yang boleh kita terima, kita mau aktif bagikan kepada saudara-saudari kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48. Lukas pasal yang ke-24, ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berbicara tentang beritakanlah kebangkitan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari sejenak kita boleh mengingat kembali di bagian keluarga kita, berapa anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mari kita boleh merenungkan bahwa mereka yang belum mengenal Tuhan, bagaimana dengan kehidupan mereka yang selanjutnya setelah adanya kematian. Apa yang membuat kita malas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injilnya, memberitakan kasih-Nya, memberitakan kebangkitannya. Mungkin kita belum mengerti dan memahami bahwa masih ada anggota keluarga kita yang inti, keluarga besar kita banyak yang belum mengenal Tuhan. Fakta yang terjadi adalah kehidupan setelah kematian hanya ada dua pilihan, surga kekal dan neraka kekal. Bapak Ibu, kehidupan setelah kematian hanya ada dua pilihan, surga kekal atau neraka kekal. Mari sejenak kita mengingat kembali, ternyata ketika orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kehidupan yang dijalani setelah kematian, pilihannya hanya ada dua, surga kekal atau neraka kekal. Ketika kita orang percaya mengaku percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki jaminan keselamatan, yaitu surga yang kekal. Tapi apakah ketika kita beriman kepada Tuhan, kita benar-benar juga sudah membawa saudara-saudari kita yang belum mengenal Tuhan? Karena apa? Di bagian lain, Alkitab pun mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak binasa. Bagaimana mereka yang belum percaya kepada Tuhan, berarti mereka memperoleh neraka yang kekal. Mari kita lebih lagi introspeksi diri, lebih lagi merenung bahwa ternyata ada sesuatu yang mengerikan jika anggota keluarga kita belum mengenal Yesus Kristus. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu memberitakan tentang kebangkitannya, mengapa kita perlu memberitakan tentang keselamatannya, mengapa kita perlu menceritakan kabar baik ini bagi saudara-saudari kita. Bagian yang pertama yang perlu kita pahami, yaitu Allah menginginkan semua orang beroleh keselamatan. Bapak Ibu, Allah sesungguhnya menginginkan semua orang beroleh keselamatan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23a dituliskan, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Mari kita sejenak melihat di dalam kitab kita di Kejadian.
pada mulanya Allah menciptakan dunia ini begitu baik dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Bahkan kita adalah ciptaan yang paling baik di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tuhan menginginkan manusia senantiasa hidup sukacita bersama-sama dengan Dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika manusia menolak apa yang Tuhan perintahkan dan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu bukan sesuatu yang tidak main-main, tapi dosa itu adalah sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak main-main di hadapan Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia seharusnya mengalami yang namanya maut. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada seorang pencuri, saat ini kita melihat orang itu pasti menerima hukuman di penjara atau hukuman-hukuman lain yang mungkin dianggap setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan manusia sesungguhnya memiliki sesuatu yang serius, yaitu dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal, yaitu neraka. Seharusnya kita orang-orang berdosa, kita sudah memperoleh yang namanya neraka. Tapi karena kasih Allah, seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu Jumat Agung, Paskah sampai minggu yang kemarin, bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami suatu keadaan benar-benar ditolong oleh seseorang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya percaya pasti ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu itu sangat bersyukur. Hari ini mari kita sadar, kita itu seharusnya memperoleh neraka kekal, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Allah, Dia adalah Allah yang adil dan kasih. Di satu sisi, Dia tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam maut. Tapi di sisi lain, Dia menghukum orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, saya memiliki satu kisah. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Jenderal Samila. Kisah ini tidak asing bagi kita yang pernah membacanya. Jenderal Samila, dia adalah pemimpin sekelompok kaum revolusioner yang berjuang melawan Kaisar Rusia yang diktator pada permulaan abad ke-20. Jadi karena ada peperangan, dia bersama dengan kelompoknya harus hidup di padang gurun dan berpindah-pindah. Jadi mereka membawa keluarganya dan mereka juga membawa perbekalan untuk kehidupan mereka selama mereka menghadapi yang namanya peperangan. Suatu hari ada satu pengawalnya melaporkan kepada Jenderal Samila bahwa persediaan makanan mereka telah dicuri oleh seseorang. Jenderal Samila langsung naik pitam dan mengumpulkan semua yang ikut di dalam kelompoknya dan juga menegaskan bahwa siapapun itu yang tertangkap basah mencuri persediaan makanan mereka, dia harus dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Mengapa hal itu dilakukan? Karena mereka harus berpindah-pindah tempat dan mereka harus berhemat dengan apa yang mereka bawa. Hari demi hari berlanjut sampai suatu malam, seorang prajuritnya melaporkan kembali bahwa ada yang telah mencuri kembali persediaan makanan mereka dan sudah tertangkap basah. Bapak Ibu tahu siapa yang mencuri persediaan makanan itu? Dia adalah ibu dari Jenderal Samila. Begitu kagetnya Jenderal Samila karena telah mengetahui yang mencuri persediaan makanan mereka adalah ibunya sendiri. Ini seperti buah simalakama. Kalau tidak dihukum, itu artinya dia sudah dinilai,
dia raja yang tidak adil karena telah membela ibunya. Tapi di satu sisi dia akan dianggap bahwa dia adil tapi dia kejam, tidak mengasihi ibunya. Waktu itu acara untuk penyambukan akan segera dimulai. Semua orang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan apa yang diambil, sikap bagaimana yang diambil oleh Jenderal Samila ini. Ada sesuatu yang mengejutkan. Ketika hukuman cambuk itu akan dimulai, Jenderal Samila melepaskan jubah kebesarannya. Dia menyerahkan dirinya sebagai ganti ibunya. Dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Bapak Ibu, ternyata dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan dapat ditegakkan, sekaligus kasih kepada sang ibu dibuktikan. Siapa yang dapat menebus dosa? Tidak ada. Semua manusia telah berdosa. Yesus Kristus, dia turun dari surga untuk menebus kita semua. Jenderal Samila telah mengorbankan dirinya demi ibunya karena kasihnya. Mari kita lihat Tuhan yang juga telah mengorbankan dirinya bagi kita. Demikian juga Allah tidak mengingkari kasihnya kepada kita, tetapi juga tidak akan meniadakan keadilannya terhadap kita. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus karena kasihnya yang begitu besar kepada kita orang-orang berdosa. Jadi bagaimana kita dapat berterima kasih jika kita benar-benar mengerti bahwa sudah ada pribadi yang menyelamatkan kita dari dosa. Mungkin saat ini kita masih belum mengerti, belum memaknai, belum benar-benar merasakan. Karena apa? Masih banyak dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kisah tentang Tuhan Yesus ini benar-benar seharusnya membuat kita lebih percaya dan mengingat bahwa Tuhan menginginkan semua orang memperoleh keselamatan. Kita yang hari ini masih ada, mari kita beritakan kabar baik. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa. Jadi siapa saja. Apakah semua orang mau mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus? Saya pikir mau. Tapi bagaimana caranya? Mari kita boleh menceritakan kabar baik itu. Bagaimana kita dapat menceritakan kabar baik itu, Bapak Ibu? Kita punya Alkitab, amin. Alkitabnya masih ada di rumah. Ya, karena sekarang sudah pakai HP, jadi kebanyakan Alkitab ini itu mungkin sudah lupa di mana taruhnya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Di dalam ini terkandung banyak sekali harta yang luar biasa. Allah menginginkan semua orang beroleh keselamatan. Bagaimana kita bisa menceritakan kabar keselamatan, kabar kebangkitannya itu? Jika kita hanya bertemu di hari Minggu, jika kita hanya bertemu di persekutuan yang waktunya sangat terbatas. Tapi melalui Alkitab ini kita diingatkan bahwa setiap hari saya harus membacanya, untuk saya dimampukan menceritakan tentang kasih Tuhan. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ingat ya, coba kita lihat dan ingat kembali ketika kita melihat saudara kita, mereka belum kenal Tuhan. Dan ingat kembali, pilihan setelah kematian
hanya ada dua, surga kekal dan neraka kekal. Untuk itu jangan sampai terlewatkan setiap saat dan setiap waktu untuk membagikan kabar kebangkitannya, kabar keselamatannya. Bapak Ibu, orang mati itu tidak harus tua, orang mati itu tidak harus sakit, orang mati itu tidak harus terjadi kecelakaan. Jangan sampai kita telat di dalam membagikan kabar keselamatan. Pernah ada film, di situ diceritakan, dia sudah percaya kepada Yesus, tetapi keluarganya belum pernah diceritakan tentang kabar baik. Film itu memperlihatkan dia berjalan ke surga, orang tuanya teriak-teriak di neraka minta tolong. Apakah itu tidak menjadi suatu keprihatinan bagi kita? Mari kita lebih benar-benar menerapkan bahwa dosa itu sesuatu yang serius. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dibawa kepada kebinasaan. Melalui Alkitab, kisah tentang kasih dan pengorbanan Tuhan diceritakan. Mari kita boleh bagikan. Jadi di dalam kita memberitakan kebangkitannya, kita ingat bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Bagian yang kedua, Allah menginginkan kita yang telah diselamatkan memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Jadi di dalam makna beritakanlah kebangkitannya, itu sesungguhnya Allah juga menginginkan kita yang diselamatkan itu memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Bagaimana cara kita berterima kasih? Kita membagikan kabar baik kepada banyak orang. Berita tentang pengampunan dosa melalui pertobatan dan penerimaan kepada Yesus Kristus harus disampaikan. Ceritakanlah, bagikanlah, sampaikanlah. Kalau kita perhatikan di dalam nats yang sudah dibaca oleh liturgos pada pagi hari ini, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, di situ dituliskan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Benar, bagaimana bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka belum mengenal tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa mengenal tentang Yesus Kristus kalau ternyata keluarganya itu tidak pernah menceritakan tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana kabar baik itu dapat disampaikan melalui kita? Ceritakanlah, bagikanlah, sampaikanlah, umumkanlah, sharingkanlah kepada mereka yang belum percaya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah tentang perjalanan misi, perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus bersama dengan Silas. Pada waktu itu mereka memberitakan Injil di Filipi. Satu peristiwa bagaimana semua petenung dibasmi oleh Rasul Paulus dan Silas, sehingga mereka marah dan akhirnya Paulus dan Silas ini harus dipenjarakan di penjara yang tengah. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 16 pasal yang ke-19 sampai yang ke-40, ayat 19 sampai 40. Singkat cerita, ketika mereka berdua di penjara, mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan sampai penjara itu terbelah menjadi dua. Kepala penjara itu yang diutus itu sampai ketakutan. Kenapa ini bisa sampai terbuka? Karena kalau terbuka mereka yang akan dibunuh.
Ketika Paulus dan Silas melihat bahwa yang menjaga penjara itu mau menghunuskan pedang ke dalam dirinya, apa yang mereka saksikan? Mereka menceritakan tentang kabar baik. Apa yang mereka katakan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terkadang hal sederhana itu bisa membuat orang lain menjadi bertobat. Seharusnya Paulus dan Silas bisa kabur, tapi ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan. Ada satu hal, visi misi yang terus dia ingat, bahwa harus ada kabar yang dia sampaikan, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Ketika ada kasih, pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk membuat kita sering dan selalu ingin membagikan kabar baik itu. Ketika tidak ada kasih, tidak ada penerimaan, itu membuat kita tidak mau membagikan kabar baik itu. Aku nggak mau, males, nggak ada respon dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang membuat orang bertobat itu bukan kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Beritakanlah saja, sampaikanlah saja. Terimalah dengan cinta, terimalah dengan satu visi bahwa saya diutus Tuhan untuk membagikan kabar baik ini. Jangan sampai mereka yang belum mengenal Tuhan itu, mereka sudah meninggal dahulu. Satu kesaksian hidup saya, banyak yang mengira saya itu anak pendeta, tapi saya bukan anak pendeta. Orang tua saya, khususnya ayah saya, dia itu mulai meninggalkan Tuhan sudah lama. Sampai suatu waktu itu, kalau ke gereja itu saya sering kayak ini ya, marah. Ayo ke gereja, karena apa? Saya tuh rindu ke gereja bareng bersama dengan orang tua. Dan suatu hari ketika saya diserahkan kepada Tuhan, bukan dibaptis dewasa tapi di CD diserahkan gitu, saya hanya digandeng sama ibu saya dan adik saya gitu. Itu rasanya kayak sedih ya, rasanya kayak ada satu beban. Orang tua saya ini belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ke gerejanya itu kalau ada keinginan, itu pun 1 tahun sekali pun belum tentu datang ke gereja. Tapi saya prihatin, karena ternyata orang tua saya itu yang seharusnya mengajarkan saya tentang iman, kasih kepada Tuhan itu saya tidak menerimanya. Tapi saya punya ibu yang mengajarkan kasih Tuhan dengan cara yang sederhana. Ketika saya masuk ke sekolah teologi, ayah saya sudah meninggal jauh-jauh sebelumnya. Jadi saya belum punya keberanian untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan bagaimana setelah kematian itu hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Apakah hari ini saya tidak sedih? Sedih Bapak Ibu, tapi saya hanya percaya dan beriman. Jika keluarga itu salah satunya percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang belum percaya. Itu doa saya yang sederhana. Karena apa? Ternyata anggota keluarga inti saya itu belum mengenal Tuhan. Jika Bapak Ibu hari ini keluarganya masih ada, mari sampaikan sebelum mereka meninggal dunia. Atau sebelum kita meninggal dunia. Karena itu adalah berita yang sangat penting yang perlu untuk kita bagikan. Sedih rasanya, sedih. Tapi perjalanan hidup harus tetap berlangsung. Dimanapun dan kapanpun, sampaikanlah, beritakanlah. Supaya mereka pun beroleh hidup yang kekal. Bagian yang ketiga, mengapa kita perlu memberitakan tentang kebangkitannya, tentang kasihnya. Karena itu adalah tanggung jawab kita orang-orang yang percaya. Memberitakan tentang kebangkitannya, memberitakan tentang Injilnya, itu seharusnya sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Tapi saya susah Kak Tuti, susah ngomong, susah berbicara dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal ini gereja pun bisa turut ambil bagian dengan cara bagaimana kelompok sel, pemuritan dan lain sebagainya. Untuk apa? Memperlengkapi setiap kita.
bagaimana kita menceritakan tentang kabar baik. Bapak Ibu, ada satu hal sederhana yang pernah saya terima dari satu seminar misi yang pernah saya ikuti. Di situ dijelaskan bagaimana cara kita memberitakan tentang kasih Tuhan dengan hal yang sederhana, yaitu dengan cara bersyema. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kata syema. Syema ini kalau Bapak Ibu bisa lihat tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Di bagian awal dituliskan dengarkanlah. Kata dengarkanlah dalam bahasa Ibrani yaitu artinya shema. Karena perikop ini dimulai dengan kata shema, apabila orang berbicara tentang Allah dan menunjukkan kasihnya, mereka membuat pernyataan shema. Bagaimana caranya kita membagikan kasih Tuhan dengan cara bershema? Ternyata sederhana. Contoh kecil, ketika kita bertemu dengan orang atau sedang berbelanja kepada seseorang, mungkin ada waktu, mari kita berbicara. Bagaimana Pak pekerjaannya hari ini? Baik, semangat ya Pak, Tuhan memberkati. Itu artinya apa? Bapak Ibu sedang bersyema, sedang memberitakan tentang Tuhan. Hal yang lain, ketika mungkin saudara-saudari kita sedang dalam pergumulan, mereka yang belum mengenal Tuhan, bagaimana pernyataan syema yang bisa kita nyatakan? Semangat ya, hidup orang itu kadang naik turun, kadang bebannya berat, kadang bebannya ringan. Percaya, semua ada di dalam rencana Tuhan dan semua indah pada waktunya. Saya sudah mengalami penyertaan Tuhan. Itu artinya apa? Kita sedang bersyema. Secara tidak langsung kita sedang memberitakan tentang Tuhan. Oh iya ya, terima kasih untuk penguatannya. Saya pernah mengalaminya. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Tidak harus dengan melakukan hal-hal yang mencolok, hal-hal yang besar, hal-hal yang membuat mereka tidak mau mendengar tentang Injil. Tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kita bisa memberitakan tentang Tuhan. Dengan cara bersyema. Tunjukkanlah sifat-sifat Allah. Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengasihimu, Tuhan menghiburmu. Itu artinya kita sudah memberitakan, menceritakan tentang Tuhan. Jika mereka percaya, pasti mereka akan mulai bertanya. Saat itu pun kita akan bisa masuk lebih dalam. Saya mengalami pertolongan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu? Kita lupa menyatakan Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan ada di dalam hidupmu. Lupa, yang ada kita sering membicarakan sesuatu yang itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kita, membuat apa yang seharusnya kita nyatakan menjadi batu sandungan atau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita boleh ditolong Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar kebangkitannya. Karena Allah menginginkan semua orang beroleh keselamatan. Dan kita yang sudah diselamatkan, kita harus membagikan kabar itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang besar bagi kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kiranya kami juga ditolong Tuhan untuk membagikan kasih itu kepada dunia yang belum mengenal Engkau. Kami terbatas, mampukan pembicaraan kami dengan orang lain, menghasilkan sesuatu yang baik, menceritakan tentang Engkau, tentang kasih dan perbuatan Tuhan. Tindakan kami, perkataan-perkataan kami yang lain juga membawa kami kepada suatu hal yang memuliakan hati Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, namun kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk kami mampu terus menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya di hari spesial ini kita masih bisa berjumpa dalam beribadah kepada Tuhan, dan kami sampaikan selamat beribadah. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir di ibadah di pagi hari ini, kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Belum ada ya. Terima kasih atas pelayanan dari Evangelis Tuti Wahyuni yang telah membagikan firman di pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Selanjutnya adalah untuk pendataan jemaat. Formulir yang sudah diisi sesegera mungkin diserahkan ke majelis atau hamba Tuhan untuk kita tindak lanjuti di dalam pendataan jemaat beraplikasi database ya. Dari Sekolah Anugerah Tulungagung menerima pendaftaran siswa baru untuk TK dan SD. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, cucu, kerabat di usia sekolah bisa mendaftarkan di Sekolah TK Kristen, SD Kristen Anugerah Tulungagung. Untuk kegiatan tengah minggu di gereja kita, baik itu persekutuan doa pagi, persekutuan komisi wanita, midweek service, persekutuan komisi usinda, persekutuan remaja pemuda, dan nanti ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu yang pertama adalah Saudara Vicky Wahyudi, Ibu Sri Aminah, Ibu Eng Lili, Bapak Agus Zuari Lamanto, Bapak Sutikno, Saudara Hendra, Bapak Royke Andrianus Kartika, dan juga Saudara Fernando. Adakah yang hadir di pagi hari ini? Mohon berdiri supaya kita juga saling kenal. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta dari kami dan kembali kepada liturgus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita meresponi kebaikan Allah melalui persembahan yang akan kita berikan saat ini. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online dapat memberikan persembahannya melalui rekening kas gereja yang tertera pada monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama iringi dengan pujian Aku Diberkati, Aku Dilimpahi. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku di
aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segenap anugerah Tuhan bagiku, atas segenap anugerah Tuhan bagiku, atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan masih memberkati kami, dan kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memberikan sebagian berkat kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, biarlah persembahan ini, apa yang kami berikan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus yang akan mengelola, bahkan Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka supaya mereka boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Kita pujikan doksologi. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini di bidang kami masing-masing. Begitu juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan penuh iman, pengharapan dan sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami dan Tuhan terus mendewasakan dalam pengenalan kami akan Tuhan, sehingga kami boleh semakin memahami akan kehendak Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih yang belum hidup di dalam Tuhan. Kiranya mereka boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga anugerah itu bukan hanya menjadi milik kami,
tetapi juga menjadi milik orang-orang yang kami kasih. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami pun diberikan kesempatan untuk mereka boleh mengenal akan Tuhan. Pakai hidup kami untuk kami dengan setia menjadi pemberita-pemberita Injil bagi orang-orang yang belum hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha saudara, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan dan menjadikan saudara umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kebahagiaan dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.